Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 8, yang diasuh oleh Bapak Sumarno. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar materi tema 2 Kemajemukan Masyarakat Indonesia dengan pokok bahasan keragaman aktivitas ekonomi masyarakat, dengan subpokok bahasan bagaimana perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi terhadap keragaman aktivitas ekonomi masyarakat dengan benar. 2. Menganalisis keragaman dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan benar. Perhatikan artikel berikut, yang berumber dari https://maroskap.go. Potensi perdagangan. Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah secara internal dan eksternal. Kabupaten Maros merupakan zona pengembangan perikanan dan kelautan di Sulawesi Selatan. Komoditas untuk pasar lokal dan regional dalam negeri, antara lain, ikan bandeng, ternak sapi, ternak ayam petelur, buras, dan pedaging. Komoditas untuk pasaran dalam negeri yang belum banyak diusahakan atau masih memerlukan kajian mendalam, antara lain, jasa-jasa pariwisata dan pengembangan berbagai objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Maros. Berdasarkan berita di atas, setiap daerah memiliki komoditas masing-masing yang menjadi unggulan sehingga akan menyebabkan interkasi antar pulau dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap wilayah akan saling berinteraksi untuk mendapatkan komoditas sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat baik berupa barang ataupun jasa. Lalu, bagaimana proses perdagangan antar pulau dapat terlaksana dengan baik? Pada awal abad ke-16, perdagangan antar pulau di Indonesia merupakan ciri khas yang sangat penting dalam sejarah maritim wilayah ini. Perdagangan ini melibatkan penggunaan perahu-perahu tradisional yang kuat dan tangguh, seperti perahu pinisi dan jong, yang merupakan lambang kemajuan teknologi maritim pada masa itu. Dalam perahu-perahu ini, komoditas berharga seperti rempah-rempah, kayu cendana, dan hasil laut disusun dengan rapi, siap untuk diangkut ke berbagai pulau di seluruh kepulauan Indonesia. Perdagangan ini tidak hanya menjadi motor ekonomi, tetapi juga membuka jalan bagi pertukaran budaya yang kaya. Para pelaut dan pedagang berinteraksi dengan beragam komunitas di pulau-pulau yang mereka kunjungi, membawa serta budaya, bahasa, dan agama yang berbeda. Perahu-perahu tradisional ini tidak hanya merupakan sarana untuk mengangkut barang, tetapi juga menjadi simbol perpaduan budaya dan memperkaya warisan maritim Indonesia yang luar biasa. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar pulau, memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. 2. Memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Misalnya produk minyak gosok tradisional dari daerah X dijual di daerah Y. Maka sekarang pengguna minyak gosok tersebut bukan hanya penduduk daerah X, akan tetapi juga penduduk daerah Y. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Faktor pendorong. 1. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Contohnya,
Kalimantan sebagai daerah penghasil akan mendorong perdagangan dengan wilayah Jakarta yang minim hasil kayu untuk bahan baku industri mebel. 2. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Contoh di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian lebih murah dari daerah lain yang sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau. 1. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen. Adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. 2. Meningkatkan produktivitas produsen. Meluasnya pemasaran produk akan menyebabkan permintaan atau pemesanan produk meningkat. 3. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja. Tambahan, aktivitas individu. 1. Perhatikan gambar di atas dengan seksama. 2. Jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini dan tuliskan jawabanmu pada lembar yang telah disediakan. Seperti pada tabel berikut. Aktivitas kelompok. 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. 2. Lengkapilah tabel di bawah ini berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang dapat mendorong perdagangan antar pulau di wilayah Indonesia. 3. Boleh mencari informasi dari internet atau literatur lain yang berkaitan dengan tema tersebut. Kegiatan proyek. Kalian telah mempelajari perdagangan antar daerah. Komoditas dan produk unggulan sangat diprioritaskan untuk mengembangkan perdagangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk membantu kalian mengembangkan kreativitas dan keterampilan kalian, maka susunlah suatu proyek bersama teman kalian. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. 2. Buatlah rencana pengembangan produk unggulan dalam sebuah usaha perdagangan. 3. Rencana tersebut memuat a. Jenis usaha atau produk apa yang akan kalian kembangkan. B. Bagaimana cara kalian mengembangkan produk atau usaha tersebut. C. Siapa target pasar yang kalian tuju. D. Keunggulan apa yang dapat kalian tawarkan. E. Keterampilan apa yang kalian butuhkan untuk mengembangkan usaha tersebut. 4. Selain poin-poin di atas, kalian dapat mengembangkan rencana kalian sesuai dengan ide yang kalian miliki. 5. Kalian dapat menggunakan internet, buku, maupun sumber lain untuk membantu kalian dalam mengerjakan. 6. Susunlah hasil kerja kalian dalam bentuk laporan sederhana dengan lembar kerja yang sudah disediakan oleh guru. 7. Presentasikan hasil diskusi kalian. Refleksi. Setelah mempelajari materi, keragaman aktivitas ekonomi masyarakat, kalian telah memahami berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang berada di wilayah dengan karakteristik tertentu. Setiap masyarakat yang berada di wilayah tertentu memiliki keunggulan komoditas sesuai dengan potensi alamnya. Nah, apakah kalian sudah tahu apakah yang akan kalian lakukan di masa mendatang untuk meningkatkan komoditas ekonomi di daerah kalian masing-masing? Bila Anda tak sengaja membuat ranting satu pohon patah, berjanjilah untuk menanam sebanyak mungkin pohon sebagai cara terbaik membayar kesalahan. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com